Jadi menyakiti orang tua ini yang pertama, Pak. Karena orang tua itu haknya paling besar setelah Rasulullah SAW, setelah Allah dan Rasulnya. Kita mengatakan kepada orang tua saja sudah itu dosa yang Masya Allah itu. Padahal itu paling ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ghafiriz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzit tawli, la ilaha illahu ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga maghrib ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab Makarimul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Pembahasan kita sekarang tentang akhlak mulia kepada makhluk. Akhlak mulia kepada makhluk. Qala al-muallif rahimahullah, ats-tsani husnul khuluq fi muamalatil khaliq. Yang kedua dari akhlak mulia adalah berakhlak mulia kepada sesama makhluk. Amma husnul khuluqi ma'al makhluk fa'arrafahu ba'duhum wa minhu al-Hasan al-Basri rahimahullah bi annahu kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajh. Adapun akhlak yang mulia kepada sesama makhluk, sebagian ulama mendefinisikannya, di antara mereka adalah Hasan al-Basri rahimahullah, bahwasanya akhlak mulia kepada makhluk adalah menahan diri dari menyakiti, mengerahkan bantuan dengan sepenuhnya dan berwajah ceria. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, akhlak mulia itu ada dua, akhlak mulia kepada Allah, dan pembahasan itu sudah selesai alhamdulillah. Sedangkan yang kedua adalah akhlak mulia kepada makhluk. Akhlak mulia kepada makhluk definisinya banyak sekali. Para ulama mendefinisikan bermacam-macam, namun mirip-mirip. Dan di antara mereka yang mendefinisikannya adalah Hasan al-Basri. Beliau adalah salah seorang kibarut tabi'in, salah seorang pembesar atau senior tabi'in. Dan definisi beliau ini dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, karena definisi beliau ini definisi yang paling singkat dan padat gitu.
singkat tapi padat begitu. Beliau mengatakan akhlak mulia kepada makhluk yaitu kaful adza. Ini yang pertama. Ini yang pertama sekaligus tingkatan yang dasar, yaitu menahan diri dari menyakiti orang lain. Jadi seseorang dikatakan berakhlak mulia minimal kalau dia itu tidak menyakiti orang lain, baik itu tidak menyakiti dengan lisan, perbuatan maupun sikapnya. Karena memang ada orang itu diam, banyak diam, tidak bicara, tidak segera membantu orang lain, tidak suka memberi, kemudian kurang senyum, ya biasa-biasa saja. Tapi dia tidak pernah menyakiti orang, gitu ya. Ini sudah dikatakan berakhlak mulia. Ada orang tidak terlalu peduli tentang urusan orang lain, maksudnya ya tidak terlalu gubris gitu ya, istilahnya. Dan juga tidak banyak senyum, tidak, ya biasa-biasa saja. Tapi tidak menyakiti orang lain. Perbuatan-perbuatannya, lisannya itu tidak menyakiti orang lain. Maka ini sudah lumayan, sudah termasuk akhlak mulia. Dan menyakiti orang lain itu bisa dengan lisan mencela, atau dengan perbuatan, misalnya nyetel televisi keras-keras mengganggu tetangga, atau melukai orang lain, memukul, atau dengan sikap wajahnya, atau mungkin matanya, tatapan matanya, atau jarinya, telunjuk jarinya menunjuk pakai isyarat, tapi maksudnya menghina, merendahkan, menyakiti, bisa seperti itu. Atau dengan wajah yang maksudnya wajah sombong, wajah marah, mata yang melotot, wajah yang maksudnya merendahkan. Nah, kita harus menahan diri, jangan sampai kita menyakiti orang lain, baik itu dengan lisan, perbuatan, dan sikap kita tadi. Yang kedua adalah badlun nada. Badlun nada itu mengerahkan bantuan, atau istilah lainnya dermawan. Badlun nada itu bukan hanya dengan harta, bukan membantu orang lain itu hanya dengan harta, tapi dengan harta, pikiran, tenaga. Dan badlun nada ini bukan hanya sekali, dua kali memberi, atau ada pikir-pikir perhitungan, waduh saya bantunya segini saja nanti saya rugi, gitu, tidak seperti itu. Tapi badlun nada itu memang memberikan bantuan atau mengerahkan pertolongan atau memberi dermawan, tapi maksimal, sepenuhnya. Nah, ini tingkatan yang kedua. Maka seseorang kalau berakhlak mulia tidak menyakiti orang lain, kemudian dia meningkatkannya dengan suka membantu orang lain dengan sepenuhnya. Ada orang lain perlu bantuan, Pak, perlu bantuan ini, bisa? Oh iya bisa, insyaallah, segera.
Ada orang minta ini segera dikasih. Ada orang jatuh atau kecelakaan segera menolong. Ada orang kesusahan apa, dia segera membantu. Dan itu segera dan sepenuhnya, tulus sepenuhnya. Maka orang yang memiliki akhlak mulia badlun nada ini, dermawan, suka membantu tanpa perhitungan, baik dengan harta, pikiran, tenaga, atau kedudukan, atau ilmu yang dia miliki, selalu dia berikan dengan ikhlas, tulus, terus menerus. Maka insya Allah orang seperti ini adalah orang yang tidak menyakiti orang lain. Biasanya orang kalau sudah badlun nada, suka membantu secara penuh, itu insya Allah dia tidak akan menyakiti orang lain gitu. Karena dia semangat membantu, terus membantu. Dan dia membuat orang lain senang. Pokoknya intinya karena suka membantu, dikit-dikit bantu apa. Tidak mesti dengan uang Pak ya. Mungkin dengan pikiran, bantu menyelesaikan. Nah, ini insya Allah orang seperti ini biasanya dia juga tidak akan menyakiti orang lain. Yang ketiga adalah talaqatul wajh, berwajah ceria, berwajah seri-seri, wajahnya itu menyenangkan. Nah, berwajah menyenangkan ini seakan-akan sepertinya remeh Pak ya, atau sepele. Kayaknya kok ringan sekali, murah senyum, kemudian wajahnya itu enak dipandang orang. Tapi kok dia tingkatannya paling tinggi gitu ya. Jadi akhlak mulia ini ya tingkatan akhlak. Kita harus memiliki semuanya, tapi yang paling ringan tadi adalah tidak menyakiti orang lain. Nah, kalau bisa kita tingkatkan lagi, tidak menyakiti orang lain, dan juga badlun nada, membantu orang lain itu penuh semangat dan sepenuhnya, tidak pikir-pikir akan rugi, akan. Nah, yang terakhir adalah berwajah ceria ini Pak. Berwajah ceria itu kan berarti menyenangkan hati orang lain, membuat hati orang lain itu bahagia dan cinta gitu. Ternyata di dalam wajah yang berseri-seri itu sebenarnya terkandung pada jiwa orang yang berwajah seri-seri ini akhlak yang mulia sangat banyak sekali. Orang yang selalu berwajah ceria, menyenangkan, itu biasanya orangnya itu badlun nada dan juga kaful adha gitu kan. Biasanya orangnya juga dermawan, mudah membantu, mudah sekali. Dimintai bantuan atau tidak dimintai bantuan dia membantu. Dan juga kaful adha, dia tidak menyakiti orang lain. Dari berwajah seri-seri itu. Ya insya Allah sebagian besar jenengan sudah berpengalaman misalnya. Orang yang berwajah seri-seri ceria secara tulus Pak. Karena berwajah ceria itu ada yang tulus betul, ada yang tidak, ada yang sebenarnya orangnya itu jiwanya itu akhlaknya jelek. Mungkin terpaksa atau ada tujuan tertentu sehingga dia ramah gitu. Dan wajah ceria atau wajah yang menyenangkan itu bisa dirasakan oleh hati. Jadi yang merasakan betul itu hati, bukan mata. Memang perasaan hati ini lebih tajam daripada penglihatan mata.
Kalau memang orang itu akhlaknya mulia, senyum itu atau walaupun nggak senyum saja, wajahnya sudah menyenangkan dan menenangkan hati. Saya sendiri pernah menemui beberapa orang seperti itu. Di antaranya ya dia tidak yang paling sempurna ya tidak banyak. Nah itu saya itu melihat orangnya itu kapan saja walaupun tidak senyum itu kok adem gitu di hati gitu Pak. Dan ternyata ya Allah alam, insya Allah orangnya orang penyabar gitu, kemudian pemaaf, dan orangnya juga insya Allah berilmu. Orangnya itu insya Allah berilmu, pemaaf, ternyata juga rajin ibadah. Saya paham orangnya misalnya gitu. Kemudian lembut, tutur katanya itu lembut gitu, tidak pernah marah gitu. Jadi orang yang murah senyum, berwajah ceria, menyenangkan itu insya Allah orangnya itu juga tidak pendendam, tidak pemarah, mudah memaafkan. Terus apa lagi? Suka membantu, tidak suka menyakiti orang lain. Karena apa yang ada dalam hatinya, dari akhlak-akhlaknya yang dalam hati itu atau jiwanya itu terlihat atau terwakili oleh wajahnya gitu. Orang kalau akhlaknya buruk, misalnya sombong gitu, maka dia wajahnya itu sulit atau tidak bisa berseri-seri, Pak. Ya terlihat angkuh begitu memang. Orang sering bisa membaca dengan hatinya, walaupun tapi kita tidak boleh menuduh Pak, ya, atau berprasangka buruk. Ya, orang yang suka marah, pendendam, tidak habis-habis itu ya terlihat juga insya Allah dari wajahnya. Kalau tidak pendendam dia ya sudah langsung wajahnya itu menyenangkan. Tidak harus wajah menyenangkan itu wajahnya itu ganteng ya, atau wajahnya bersih, putih, tidak seperti itu. Karena tadi itu wajah menyenangkan itu dirasakan oleh hati. Ada banyak orang tuh wajahnya ya ganteng misalnya, wajah kulitnya halus, tapi di hati itu tidak enak gitu, malas ngobrol sama dia itu, malas, tidak betah ketemu itu, sudah sepertinya pura-pura ramah kita kepadanya. Setelah itu segera pergi gitu. Maka kita juga hendaknya melihat diri kita ini berakhlak mulia dengan berwajah seri-seri atau tidak, dan juga akhlak lainnya tadi. Kalau orang ketemu kita kurang senang ya bisa jadi akhlak kita buruk gitu. Jadi jangan sampai kita menyepelekan berwajah ceria. Ternyata tahapan untuk sampai bisa selalu ceria, wajah menyenangkan itu tahapannya lama dan sulit, Pak. Bukan hanya latihan senyumnya, tapi mempelajari apanya begitu ya. Termasuk hati ini bagaimana supaya tidak dendam dan sebagainya, itu harus dimiliki gitu. Tidak sombong dan sebagainya, itu akhirnya insya Allah mudah untuk berwajah seri-seri. Sekarang penjelasannya, awalan yang pertama,
Makna kaful adha ay yakufal insanu adahu an ghairihi sawa'an kana hadzal adha yata'allaqu bil mal aw yata'allaqu bin nafs aw yata'allaqu bil ird faman lam yakuf adahu anil khalq falaysa bihasanil khuluq bal huwa sayyi'ul khuluq. Makna tidak menyakiti orang lain atau tidak mengganggu orang lain adalah seseorang hendaklah dia tidak menyakiti orang lain, baik itu yang kaitannya dengan harta atau kaitannya dengan diri atau kehormatan. Maka barang siapa yang tidak menahan diri dari menyakiti orang lain, maka dia tidaklah berakhlak yang baik, bahkan dia berakhlak buruk. Jadi kita tidak boleh menyakiti orang lain yang kaitannya pertama dengan harta. Kaitannya dengan harta itu mengambil hartanya, mencuri, merampok atau yang lain. Kemudian termasuk memaki, oh dasar kamu miskin, oh dasar ente kiri. Ini hanya contoh saja Pak ya. Nah, itu kata kasar dan menghina gitu. Kaitannya dengan harta atau yang kaitannya dengan diri, ya mungkin ya seperti memaki-maki, ya astagfirullah, diri Pak ya. Diri itu seperti memukul, kemudian menghina juga bisa, menghina fisiknya, mungkin ada cacatnya atau fisiknya buruk, dimaki. Yang ketiga yang berkaitan dengan kehormatan, seperti menggunjingnya, memfitnahnya, kemudian menzinahinya, meliwatinya, maksudnya homoseksual dengannya, memperkosa, menuduh juga, menuduh berzina. Maka orang-orang yang menyakiti orang lain, mengganggu orang lain yang berkaitan dengan tiga hal tadi, harta, jiwa, diri, dan kehormatan, maka dia berakhlak buruk, dikatakan akhlaknya buruk. Waqad a'lana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hurmata dzalika fi a'zami majma'in ijtama'a fihi bi ummatihi haitsu qala inna dima'akum wa amwalakum wa 'aradakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Rahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW telah memberitahukan tentang haramnya menyakiti orang lain, baik hartanya, dirinya atau kehormatannya. Rasulullah memberitahukan, mengumumkan hal itu, haramnya hal itu di tempat yang paling agung, maksudnya di Masjidil Haram yang umat sedang berkumpul ketika di Arafah, haji wada, haji ketika beliau haji perpisahan. Beliau mengatakan sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian itu haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini dan bulan kalian ini dan di negeri kalian ini. Jadi tiga hal tadi tidak boleh diganggu. Harta orang lain tidak boleh diganggu, disakiti, darah dan kehormatan. Idza kana rajulun ya'tadi 'alan nas bi akhdhil mal
أو يعتدي على الناس بالغش أو يعتدي على الناس بالخيانة أو يعتدي على الناس بالضرب والجناية أو يعتدي على الناس بالسب والغيبة فلا يكون هذا حسن الخلق مع الناس لأنه لم يكف أذاه عنهم ويعظم إثم ذلك كلما كان موجها إلى من له حق عليك أكبر. Apabila seseorang menganiaya orang lain dengan mengambil hartanya, menganiaya orang lain dengan menipu atau berkhianat, atau menganiaya orang lain dengan memukulnya dan melakukan kriminal kepadanya, atau menganiaya orang lain dengan mencelanya dan menggunjingnya, maka dia tidak berakhlak mulia kepada sesama manusia karena dia tidak menahan diri dari menyakiti mereka, dan dosanya semakin besar jika dia menyakiti orang yang memiliki hak yang lebih besar yang wajib dia tunaikan. Jadi jika seseorang menzalimi orang lain, menganiaya orang lain, kaitannya dengan harta yang pertama, seperti mengambil hartanya, atau dengan menipu, penipuan, menipu orang lain sehingga hartanya diambil, atau dengan berkhianat. Berkhianat itu misalnya ada kerjasama antara dua orang atau lebih bisnis gitu ya, ternyata uangnya dibawa kabur atau dipakai untuk kepentingan pribadi sendiri. Nah, ini berkhianat. Atau yang kedua, menganiaya orang lain yang kaitannya dengan diri tadi, dengan memukulnya, memukul wajahnya atau yang lainnya, kemudian jinayah, melukainya, sampai berdarah atau sampai ada cacatnya, mungkin jarinya putus atau telinganya putus dan yang lainnya. Atau menganiaya orang lain yang kaitannya dengan kehormatan seperti mencela. Mencela itu sab, itu mencela langsung di hadapannya, atau menggibahinya, menggunjingnya. Kalau menggibahi itu mencela orang lain tapi di belakangnya, menjelek-jelekkan orang lain di belakangnya. Atau memfitnahnya. Kalau memfitnah itu menjelek-jelekkan orang lain atau menyebutkan orang lain itu berbuat jelek ini, padahal orang lain yang dijelek-jelekkan itu difitnah tidak melakukannya. Atau juga mengadu domba. Nah, semuanya itu berkaitan dengan menganiaya yang berkaitan dengan kehormatan. Maka orang seperti ini akhlaknya buruk, sangat buruk. Dan jika seseorang menyakiti orang lain dan yang disakiti itu memiliki hak yang lebih besar, maka dosanya semakin besar. Seperti kalau kita menyakiti orang yang umurnya lebih tua daripada kita. Saya umur 40, misalnya saya menyakiti orang yang umur 50, ini dosanya lebih besar daripada saya yang menyakiti orang yang sebaya atau seumur dengan saya atau yang di bawah saya. Menyakiti orang tua, itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan menyakiti
kerabat atau saudara, apalagi orang lain yang tidak ada hubungan apa-apa. Fal isa'atu ilal walidain masalan a'zamu minal isa'ati ila ghairihima wal isa'atu ilal aqaribi a'zamu minal isa'ati ilal aba'id wal isa'atu ilal jiran a'zamu minal isa'ati ila man laysu jiranan. Walihadza qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Qalu man ya Rasulullah? Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Rawahul Bukhari. Berbuat buruk, menyakiti atau berbuat jahat kepada kedua orang tua misalnya, maka dosanya lebih besar daripada menyakiti kerabat. Dan menyakiti kerabat itu dosanya lebih besar daripada yang kerabat dekat, itu lebih besar dosanya daripada menyakiti kerabat jauh. Menyakiti tetangga dosanya lebih besar daripada menyakiti yang bukan tetangga. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Mereka mengatakan, siapa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Rawahul Bukhari. Jadi menyakiti orang tua ini yang pertama, Pak. Karena orang tua itu haknya paling besar setelah Rasulullah SAW, setelah Allah dan Rasulnya. Kita mengatakan kepada orang tua saja sudah itu dosa yang Masya Allah itu, padahal itu paling ringan. Kalau kita mengatakan kepada orang lain, mungkin ada yang merasa sakit dan ada yang tidak, atau yang anggapnya biasa. Tapi kalau ke orang tua begitu saja sudah kan, Pak? Oh belum, alhamdulillah. Kemudian menyakiti tetangga dekat, menyakiti kerabat dekat, Pak. Seperti menyakiti saudara kita sendiri, menyakiti anak kita, paman, bibi, itu lebih besar dosanya daripada menyakiti kerabat jauh seperti dua pupu misalnya gitu. Kemudian menyakiti tetangga lebih besar dosanya daripada menyakiti yang bukan tetangga. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak beriman itu Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Maksudnya tidak beriman itu bukan kafir, Pak. Maksudnya orang yang menyakiti tetangga itu tidak beriman adalah imannya itu lemah atau berkurang. Imannya itu buruk. Nah, apalagi menyakiti orang tua lebih buruk lagi. Ada anak tidak jauh dari rumah itu sering bertengkar dengan ibunya, Masya Allah, hampir setiap hari. Ibunya dimaki, ya mungkin juga kesalahan ibunya dulu waktu mendidik, tapi tetap saja anak itu salah. Orang tua itu walaupun berbuat buruk, kewajiban anak adalah bersabar atas gangguannya. Karena orang tua itu yang melahirkan, yang mendidik, merawat.
Kalau sampai setiap hari dimaki-maki, bahayanya nanti anak kalau sudah seperti itu bisa-bisa membunuh orang tuanya. Lama-lama berani mukul, lama-lama berani membunuh. Mungkin saja tidak berani membunuh itu karena kan negara ini kan negara hukum gitu ya. Nanti kalau membunuh ditangkap. Begitu juga kaum muslimin yang mengkafirkan Ahlus Sunnah. Kan ada beberapa orang yang mengkafirkan Ahlus Sunnah gitu kan. Mereka tidak berani membunuh, gitu. Mereka tidak berani membunuh kaum muslimin yang sudah dikafirkan ini karena mereka takut juga, gitu. Takut dihukum oleh negara. Ya, saya tidak menyebutkan kelompok-kelompoknya, soal paham. Yang berpemikiran Khawarij, ya, intinya seperti itu. Nah, termasuk orang-orang Khawarij, orang-orang Wa'idiyah atau Haruriyah. Nah, ini sebenarnya satu pemikiran, sumbernya dari Khawarij. Jadi orang Khawarij, Wa'idiyah, Haruriyah dan yang sepaham mereka meyakini bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu kafir, tidak beriman. Maka orang yang menyakiti tetangga menurut mereka itu kafir. Karena Rasulullah mengatakan tidak beriman. Jadi ayat-ayat atau hadis Nabi yang berbicara tentang ancaman Allah, mereka penghuni neraka, tidak beriman atau tidak akan masuk surga, menurut orang-orang Wa'idiyah ini keluar dari Islam. Berarti orang yang menyakiti tetangga kafir, gitu Pak, menurut mereka. Padahal menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan akidah pertengahan antara akidah Wa'idiyah tadi dengan akidah Murji'ah. Kalau Murji'ah itu pemahamannya atau akidahnya adalah orang yang melakukan dosa besar itu tidak mempengaruhi keimanannya. Yang penting tidak menghalalkan dosa itu. Menurut mereka, orang itu yang penting hatinya beriman, atau hatinya beriman ditambah lisannya juga beriman. Perbuatan dosa apa saja itu tidak membahayakan keimanan mereka sama sekali. Keimanan itu tetap sempurna. Nah, ini lawan dari Wa'idiyah tadi atau Khawarij tadi. Sedangkan Ahlus Sunnah itu pertengahan antara itu. Kalau Ahlus Sunnah meyakini orang yang melakukan dosa besar seperti menyakiti tetangga dan yang lainnya, nah ini kan belum sampai kufur atau syirik, maka pelakunya itu masih muslim, hanya saja dia muslim naqisul iman, muslim yang imannya berkurang. Nama lainnya adalah fasik, dan fasik itu masih muslim mukmin. Dan di akhirat kalau dia sampai mati belum bertobat atas dosa-dosa besarnya itu yang belum sampai ke derajat kufur, maka di akhirat di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah menyiksanya. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Menyiksanya itu bukan selamanya. Kalau dosanya bersih, dimasukkan ke surga. Tapi kalau dosa besar yang dikerjakan oleh orang beriman ini sampai ke derajat kufur atau syirik, maka imannya barulah batal. Dia kafir, keluar dari Islam. Kalau sampai mati tidak taubat, maka di akhirat nanti dia dimasukkan ke neraka kekal selama-lamanya. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah disepakati.
Maka jangan sampai kita menyakiti tetangga. Mengerikan sekali. Ternyata menyakiti tetangga itu bisa bisa menggerus pahala, bisa menghancurkan pahala. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari bahwasanya ada seorang sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di sana ada seorang wanita, dia itu rajin sholat malam, rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, tapi dia itu nyakiti terus tetangganya. Bukan hanya sekali dua kali, nyakiti terus dengan lisannya." Maka Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Kemudian disampaikan lagi kepada Rasulullah, ada lagi wanita yang dia itu hanya sholat wajib saja, tidak sholat sunnah. Terus sedekah hanya sepotong keju, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Bagaimana ini Rasulullah? Rasulullah mengatakan dia termasuk penghuni surga. Gitu. Jadi orang yang banyak menzalimi orang lain, menganiaya orang lain itu di akhirat termasuk orang yang bangkrut. Insyaallah hadisnya sudah sering dengar Pak ya. Sekarang akhlak mulia yang kedua, akhlak mulia kepada sesama makhluk adalah tsaniyan bazlun nada. An-nada huwal karam wal jud, yani an tabdhulal karam wal jud. Wal karam laysa kama yadhunnuhu ba'dun nas wa an tabdhulal mal. Balil karamu yakunu fi badlin nafs wa fi badlil jah wa fi badlil mal. Yang kedua adalah mengerahkan bantuan. An-nada, bantuan, maksudnya adalah kedermawanan dan kemurahan hati, yaitu engkau dermawan dan murah hati kepada orang lain. Dan kedermawanan itu bukanlah seperti yang dianggap sebagian orang, yaitu hanya memberi harta. Tidak demikian. Tapi kedermawanan itu, kemurahan hati itu adalah memberikan bantuan dengan fisik, dengan kedudukan, dan juga dengan harta. Itu Pak. Jadi an-nada itu maknanya adalah al-karam wal judwa. Al-karam itu seringnya kaitannya dengan tidak pernah menolak ketika diminta. Jadi ada orang minta, beri. Minta apa saja dikasih gitu kan. Punya motor satu, ada orang minta, dikasih. Peci cuma satu juga diminta, kasih gitu. Kaitannya seringnya seperti itu. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, bahwasanya ada seorang Arab Badui tiba-tiba menarik selendang atau apa namanya istilahnya itu, yang untuk mendinginkan apa namanya lehernya itu Pak. Nah itu, oh ya sal namanya. Ditarik saja di belakang. Wahai Rasulullah, ini harta di jalan Allah ini, bukan hartamu gitu. Kasihkan saja ke saya. Kasihkan ke saya. Ya, kasihkan aja. Padahal itu milik beliau, bukan. Jadi beliau sudah disakiti, tapi juga dermawan itu. Beliau tidak marah, penyabar sekali. Kalau al-jud, kemurahan hati itu seringnya kaitannya
selalu memberi tanpa diminta, memberi. Apa yang perlu dia bantu, baik dengan tenaga, mungkin harus ngangkat, dorong, atau menyelesaikan permasalahan orang, segera bantu. Kalau ada harta, dengan harta. Jadi an-nada itu mencakup dua ini, al-karam wal jud. Sedangkan badl itu maksudnya mengerahkan sepenuhnya, semaksimal mungkin, memberi dengan semaksimal mungkin, Pak. Tidak setengah-setengah, Pak, bantu setengah-setengah, tidak. Dengan sesungguh-sungguhnya, tidak ada khawatir rugi atau dan an-nada, dermawan itu serta kemurahan hati bukan hanya dengan harta sebagaimana anggapan sebagian orang, tapi juga dengan tenaga, pikiran, dengan juga kedudukan, jabatan. Jadi kalau seseorang punya jabatan, ada orang ngurus apa kesulitan gitu kan, mungkin dizolimi kan, kadang dipersulit begitu. Nah, karena punya jabatan, membantu supaya lancar urusannya, baik diminta atau tidak, segera. Kemudian dengan harta, memberi, bukan hanya memberi sekali setelah itu selesai, tapi memang dia rajin memberi dengan hartanya. فإذا رأينا شخصا يقضي حوائج الناس ويساعدهم ويتوجه في شؤونهم إلى من لا يستطيعون الوصول إليه وينشر علمه بين الناس ويبذل ماله بين الناس فإنا نصفه بحسن الخلق لأنه بذل الندى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Maka kalau kita melihat seseorang dia membantu menyelesaikan urusan orang lain, mengurusi urusan-urusan kepada orang yang orangnya itu tidak bisa sampai kepada mereka, yang harusnya mereka yang dituju itu menyelesaikannya, atau kita melihat orang lain seseorang menyebarkan ilmunya di tengah-tengah manusia, atau kita melihat seseorang memberikan hartanya tanpa perhitungan, dengan sepenuhnya, setulusnya dan semaksimalnya, maka kita sifati dia dengan berakhlak yang baik, karena dia telah mengerahkan bantuan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi mengerahkan bantuan dengan sepenuhnya itu bukan hanya dengan harta, ilmu, kemudian membantu urusan orang lain, baik dipanggil atau tidak, terutama dipanggil, Pak mohon bantuan bisa nguruskan ini, oh ya, segera. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang dermawan, yang murah hati.
Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berakhlak kepada manusia dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik yang sesungguh-sungguhnya, yang setulus-tulusnya, Pak ya. Bukan yang pura-pura. Apa sudah hisab, Pak? Oh. Karena ada orang itu berakhlak mulia tapi pura-pura terus. Nah, ini sebenarnya sejatinya tidak berakhlak mulia. Tapi ada maksud, ada kepentingan tertentu sehingga dia seperti itu. Jadi berakhlak mulia, tidak menyakiti orang lain. Kemudian dermawan, yaitu semaksimal mungkin, sepenuhnya, dan tulus. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian sampai sini dulu. Pembahasan tentang akhlak yang ketiga, berwajah ceria, berwajah seri-seri, insyaallah pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan meridhai kita dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.